Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita berdoa, ibu-ibu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini Senin keempat kita bisa melanjutkan kajian yang memang lebih fokus kepada fikih, memahami persoalan-persoalan yang terkait untuk kita perempuan, ya, baik di dalam Al-Quran yang banyak sekali ketentuan-ketentuan bagi kita perempuan, kemudian juga ada pelajaran yang dapat kita ambil, ya. Tema kita kali ini adalah Al-Ummu Madrasatul Ula, yang itu bukan hadis tapi itu syair yang sangat istilahnya penting untuk edukasi, ya, bagi kita sebagai perempuan, bahwa perempuan itu, ibu itu al-ummu madrasah. Ibu madrasah itu apa, Bu? Sekolah. Tapi kadang-kadang kita senangannya double-double. Sekolah di mana? Sekolah di madrasah. Musabaqah itu lomba. Ikut apa? Lomba musabaqah tilawatil Quran, ya. Terus apa lagi? Pengurus takmir. Takmir itu pengurus. Nek ketua takmir sik cocok itu, ya. Hah? Oh iya. Oh enggak, kalau ustadz itu kalau di luar di Arab itu sekelas profesor, Ibu. Ya, jadi bukan sebutan bapak. Oke, ustadz itu laki-laki, maksudnya guru gitu, ya. Jadi Pak Guru. Jadi Pak Guru. Oke. Jadi madrasah al-umum, madrasah ummun. Ya, ummun itu kalau di bahasa Arab sifatnya nakirah. Kalau al-ummu itu bentukan dari makrifatnya. Jadi ummun itu artinya ibu, yang serumpun dengan kata imam. Imam itu artinya apa, Bu? Ya, pemimpin, amanah, ya. Istilahnya? Artinya kalau pemimpin berarti kan gimana posisinya? Harusnya ya di depan, yang bisa jadi muharrik, penggerak, bisa menjadi teladan, ada uswah, teladan yang baik, uswah hasanah, ada qudwah, ya. Jadi qudwah itu yang, ya, harus kekeh gitu, ya. Nah, jadi itu kata umum itu serumpun dengan kata imam, yang harusnya bisa menggerakkan, menjadi teladan yang baik, ya, serta menguatkan yang sudah ada. Nah, maka sebutan ibu itu bukan hanya, sebenarnya dalam Islam itu bukan hanya bagi perempuan yang melahirkan anak, ya, tapi bisa juga pada perempuan yang telah berkeluarga,
atau juga ini sebutan ta'zim. Ta'zim itu penghormatan. Ya, seperti pada istri Nabi disebut ummahatul mukminin, ibu dari orang-orang yang beriman, walaupun istri Nabi seperti Aisyah nggak punya anak kan gitu ya. Ya, jadi itulah istilah yang sudah baku menjadi istilah di negeri kita, yaitu dengan kata sebutan ibu ya, untuk perempuan yang telah dewasa ya, yang telah dewasa. Nah, yang kedua madrasah. Madrasah itu sekolah. Ya, ada apa? Ada tarbiyah gitu ya. Tarbiyah pendidikan untuk perempuan. Ya, ada istilah madrasah itu sekolah yang di situ ada guru, ada murid. Ya. Kan gitu ya, Bu ya. Ada apa lagi? Banyak ada kurikulumnya. Kemudian ada evaluasinya, penilaian, ada kenaikan ya, yang di situ namanya sekolah perangkatnya begitu banyak, sehingga kalau dalam syair itu dikatakan ibu sebagai sekolah, nah, sekolah yang utama, maka anak-anak kita harusnya belajar secara teori ya, teori dan juga praktek lah. Kalau teori mungkin tidak semuanya punya kemampuan ya dalam menyampaikan, tapi bagaimana ketika anak-anak itu sekolah, maka di rumah itu prakteknya di rumah. Saya kadang-kadang dari pengalaman ya, di telepon salah satu ibu muda jam 10 malam. Anaknya baru seminggu masuk TK. Ya, nggak mau pipis karena doanya masih belum hafal betul. Ya, masalahnya ibu gurunya mengajarkan kalau masuk kamar mandi diawali dengan berdoa, keluarnya juga berdoa. Lah, ibunya nggak hafal, soalnya kalau ada pembinaan wali murid di sekolah karena sibuk itu nggak hadir, jadi nggak tahu. Bahkan buku penghubung pun tidak dibaca. Nah, telepon saya apa? Butuh lampu ajaran. Makanya saya dorong ini ke sekolah dulu kan gitu kan. Sekolah dulu sampai punya anak mau masuk kamar mandi aja enggak apal. Nah, padahal itu dalam sekali maknanya. Tapi pas kemarin corona apal semua ya Bu. Terpaksa karena takut ketularan ya masuk kamar mandi umum ya, bahkan ada yang sampai ngumpet nggak mau pipis ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa, kok dikatakan setan laki dan perempuan di situ ya. Apa di situ kotor ya, sesuatu yang kotor. Kenapa? Karena apa, jin-jin itu senang di tempat yang kotor, kamar mandi, terus tembok lembab. Makanya sirkulasi rumah itu harus bagus gitu ya, harus bagus sirkulasi udara ya, jangan sampai ada kamar yang pengap, karena memang senang di tempat-tempat sampah, di tempat-tempat istilahnya setan. Kalau makhluknya kan jin ya Bu ya, ya makhluknya kan jin. Apalagi anak-anak sekarang ya, di kamar mandi lama-lama itu di apa namanya, didodoki, karena kadang latihan nyanyi di situ. Kalau sudah mulai balik, ngapain kok lama-lama di kamar mandi? Ya hati-hati, itu anak sudah mulai bangga dengan kelaminnya, dia sudah main-mainkan itu. Ya, jadi ini hal-hal yang apa istilahnya pentingnya ya. Jadi kalau di Jepang itu ya memang mau sudah berkeluarga itu ya sudah masuk di sekolah
ibu yang pengetahuan dasar yang harus dimiliki ya. Kalau kita ya minimal doa-doa itu hafal ya. Jadi jangan sampai di sekolah disuruh ngapalkan, di rumah tidak ada prakteknya. Kenapa? Karena di sekolah anak TK berapa jam Bu, paling lama? Saya kadang-kadang kalau di TK sampai pulang sore itu diajari apa sih? Ini berapa soalnya ibu-ibu sekarang mana yang pulang sampai ini kemudian itu apa istilahnya yang mahal itu kan yang dicari. Ya bagus juga sih yang mahal, tidak masalah. Ini berapa Bu? Berapa gram ini? Enggak, iya, berapa mili ini kok enggak kelihatan saya? 25 ya? 125 ya. Yang 120. Oke, 120 ini kecil sekali. Kalau ini 120 diisi 200. Tempatnya loh cuman muat untuk 120. Diisi 200. Apa yang terjadi, Bu? Tumpah, nggak muat. Ini banyak sekolah guru TK itu kadang-kadang bingung kalau ada pengawas. Karena TK kan nggak boleh dipaksa belajar membaca. Membaca itu membaca gambar, membaca situasi, membaca kehidupan di lingkungan. Ini kan membaca tulisan. Soalnya ke SD nih nggak bisa, ini nggak diterima. Kalau dulu kalau SD kan ini yang dipakai ya. Kalau ini enggak ini berarti saya nggak bisa masuk gitu. Saya ingat dulu usia 5 tahun nggak bisa karena ini masih belum. Ukurannya seperti itu. Ya melihatnya. Ya sekarang kalau nggak bisa baca, ya, tapi membaca kehidupan itu nggak paham. Ibu tahu namanya Fajar yang lagi viral di YouTube? Yo, terkenal itu penting ibu tahu tuh. Ya, jangan hanya dianggap lucunya. Itu kehidupan, karena saya guru. Ditanya, saudaramu berapa? 4. Kamu anak keberapa? 3. Yang paling tua siapa? Ayah saya. Agak nyambung nggak Bu? Gemes yang nanya itu kudu dimplok ya. Itu yang Fajar ya. Yang kedua, saudara bapaknya berapa? 4 katanya. Yang paling besar itu siapa? Tante saya, soalnya gemuk. Loh, ini nyata loh Bu. Mahasiswa sekarang memahami soal itu nggak ngerti. Nggak ngerti. Soalnya A jawabnya B. Ya, ini yang sekarang itu perlu refresh, dievaluasi dari kita sebagai ibu. Apa itu ibunya murid, apa itu ibunya anak-anak, ibunya dari ponaan-ponaan kita lah. Nah, itu juga harus bapaknya aku gak duwe anak, aku wis ini. Ya cucu itu juga perlu kita pikirkan ke depan generasi ke depan. Ini nggak paham itu kok bisa ya? Kenapa kok nggak paham? Nggak paham dengan pertanyaan. Kalau anak yang tes mau masuk, ini SD ada yang ditanya, nama bapakmu siapa? Ayah. Ayah. Itu masih untuk nyambung ya Bu ya. Karena sebutannya ya. Jadi pemahaman dasar itu sangat penting ya bagi anak-anak. Ya, saya istilahnya melihat ini ya Allah, kadang-kadang kalau buat soal yang C itu Bu. Ya, sakjane jawabannya itu cuma sak baris itu jadi dawa tambah salah. Tambah salah. Nah, ini PR luar biasa bagi kita para perempuan karena kita dikatakan sebagai madrasah. Ya, namun kalau memang ada ketidakmampuan, ya maka serahkan pada
yang bisa mendidik dengan ini. Jadi jangan yang penting apa lanjut ke TPQ, yang penting ini, enggak begitu. Tapi kita harus tahu, harus ngontrol anakku itu diajari apa. Itu pernah saya negur guru di Min Malang 1 dulu. Cerita tentang apa ya, Bu? Tentang Nabi Sulaiman itu. Di surat An-Naml yang mindah singgasananya itu kan jin ifrit kan gitu ya. Ya, Ibu guru, jangan berarti kan di mata anak itu jin itu lebih hebat, ifrit itu lebih hebat. Kata Allah enggak begitu. Yang hebat adalah orang soleh dengan doanya. Ya, sebelum ketipan mata aja sudah diwujudkan oleh Allah. Ya, ini hal-hal yang jadi nanti anak-anak imajinasinya kalau gitu jin hebat banget kan gitu ya. Apa-apa akhirnya kayak ibu peri itu yang sebagai penolong kan itu ya. Soalnya film-filmnya begitu. Tapi siapa ibu peri itu? Kan baik gitu ya. Nah, tapi kalau nggak didampingi itu ya nggak bagus untuk akidahnya anak-anak ke depannya. Ya, itu susah loh Bu menghilangkan keyakinan itu. Itu nggak mudah. Ya, menghilangkan keyakinan itu. Ya, sehingga itulah yang dikatakan al-ummu madrasatul ula, bagaimana anak-anak itu jadi tempat kita itu sebagai laksana sekolah. Sekolah yang harus ini memang punya kurikulum, dan tentunya kita tidak bisa sendirian, ya memang harus bersinergi dengan pihak-pihak lain. Kalau kita punya kekurangan, maka kita perlu minta bantuan kepada yang lainnya. Ya, ibu-ibu sekalian, jadi makna madrasah yang pertama artinya mengenalkan bagaimana mengenalkan anak-anak tentang Tuhannya, memahamkan bagaimana sih berbuat baik. Jadi kurikulumnya itu sudah ada di surat apa, Bu? Surat Luqman ya. Ya, kurikulum itu kurikulum. Apa yang harus ditanamkan terlebih dahulu? Itu adalah akidah, keyakinan. La tusyrik billah. Tapi kasih penjelasan. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik menyekutukan Allah itu suatu kezaliman yang besar. Jadi kadang-kadang kita memberikan itu haram, itu dosa, tapi tidak dikasih penjelas. Akhirnya apa? Ya, tidak menerima Islam secara total itu di situ. Baru yang kedua akhlak kepada orang tua. Jadi jangan diajari kamu harus baik dengan saya. Ajari dia menghormati orang tua yang ada di sekitar. Nanti pada gilirannya pasti akan menghormati orang tuanya sendiri. Ya, habis itu apa, Bu? Sampai orang tuanya berkeyakinan yang lain tetap disuruh hormat, tapi tidak boleh taat kan ya. Terus apa setelah itu? Pendidikan keikhlasan, ikhlas. Ya, artinya jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah. Bahwa apa yang kamu lakukan Allah yang mencatat. Gak usah bingung kalau gak dicatat. Allah yang memberikan, yang sudah punya catatan secara otomatis ya Bu ya. Kalau teknologi sekarang kadang-kadang sih mau masukkan ya. Saya kemarin daftarkan, ya Allah link-linknya berapa kali kok gak bisa masuk-masuk gitu loh, mesti ada. Tapi kalau punyanya buatannya Allah itu nggak ada yang error. Nggak ada yang error, ya itu yang perlu ditanamkan. Setelah itu apa? Baru setelah akidah, kemudian yang kedua akhlak kepada orang tua dulu. Yang ketiga keikhlasan, yang keempat baru ajari sholat. Ya bunayya aqimis shalah, ya dirikan sholat. Setelah itu dakwah, kamu jangan jadi orang baik sendiri. Wa'mur bil ma'ruf, ajak kebaikan yang lain juga, ajak yang baik. Nah sekarang ngajaknya belajar di mana? Belajarnya di mana? Di kafe. Ya, malam hari
Malam hari di atas jam 12 kafenya sampai pagi. Terus gimana salat subuhnya? Orang tuanya tahu nggak? Sekarang nggak mau kos-kosan yang ada induk semangnya, maunya yang di apa namanya yang homestay yang tidak ada ini ya, yang kontrak itu loh dengan teman-temannya. Siapa yang akan kontrol? Bagian kontrol masyarakat sekarang sudah lemah. Ya, jadi ini baru setelah itu wasbir ala ma asabak, ajari untuk bersabar. Jangan semua yang diminta diberi. Jangan semua yang menjadi keinginannya harus dituruti. Nah, jadi insya Allah nanti pada saatnya ya kalau dulu anak saya karena kuliahnya dekat ya, beli sepeda motor itu setelah yang satunya setelah S2. Bapaknya mending nganter. Kenapa? Cedek, nggak usah nanti kamu kemana-mana. Ya kenapa? Karena memang beratnya punya anak perempuan. Yang kedua karena terpaksa koas di Surabaya. Itu pun nggak boleh asal ke sini. Nah, naik praktek malam-malam itu ya apa caranya? Nah, mau naik apa gitu? Itu saya justru yang agak longgar karena itu sudah kebutuhan. Nah, jadi artinya apa? Sehingga tahu bahwa tidak semua yang yang aku inginkan itu kebutuhan. Menjadi sebuah kebutuhan yang harus memaksakan harus kredit, ya menambah hutang gitu. Ya itu seperti itu ya. Tapi anak sekarang nggak pernah berpikir kadang-kadang bahwa bagaimana yang namanya orang tua itu. Ya memang hal-hal yang diajarkan wasbir adama asobat ya, bahwa sabar terhadap apa yang menimpa kamu ya, menahan diri. Sabar itu menahan untuk dalam berpikir, menahan di dalam berucap, dan menahan di dalam kaitannya dengan hati ya, dengan hati. Jadi jangan sampai keluar kata-kata yang di situ merugikan kita, membuat Allah itu marah dan lain sebagainya. Ya, jadi setelah itu tidak boleh sombong gitu ya. Jadi ajarannya di surat Luqman itu begitu. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian, bahwa kebaktian memang kepada ibu itu sebuah perintah di dalam agama yang harus didahulukan. Ya, namun ya kita juga sebagai ibu yang dikatakan di telapak kaki ibu itu terbentang surga. Ya, di tangan para ibu itulah adalah jadi di kaki ibu itu ada surga, itu maksudnya kaki itu apa gitu ya. Kalau enggak diberi penjelasan nanti bingung, kenapa kok kaki ya. Artinya apa? Kaki itu tempat apa sih Bu? Melangkah. Langkah-langkah ibu kemana? Ya, itu adalah langkah yang anak-anak kita tahu jalannya menuju surga. Jangan sampai nggak ngerti. Jadi bukan berarti anak-anak sekarang kritis ya, anak saya dulu zaman segitu. Pas hari ibu itu di TK-nya itu kan disuruh ngasih ucapan selamat ya Bu ya. Sudah di kamar itu sudah dikasih tulisan ya sesuai dengan kemampuan mereka. Terus dia ini sampai bertanya gitu, Bu kenapa sih Bu Guru kok bilang di telapak kaki ibumu tuh loh ada surga. Berarti kalau gitu surga itu jelek ya, diinjak-injak terus kok di kaki gitu loh. Itu karena tidak tuntas di dalam memberikan. Nah, kalau anak-anak sudah mulai kritis itu bertanya, berarti surga itu jelek. Jadi bukan gambaran yang indah yang itu apa. Akhirnya saya luruskan. Saya tanya, Ibu kalau pergi misalnya sore sebelum maghrib itu kemana nak? Ke masjid. Sampai kapan? Sampai Isya. Karena masjidnya jauh dulu di dekat
pasar yang ikhlas itu kan tak ajak gitu anak-anak. Kalau subuh ya ke masjid juga. Terus apalagi ibu kemana lagi sama bapak? Ya pergi ke sekolah apa ngajar. Nah kalau kamu ikuti langkahnya ibu, itu nanti itu jalan menuju surga. Nah, saya cerita Asma binti Abu Bakar, dia menutupi langkahnya Rasulullah supaya nggak diketahui oleh orang-orang kafir. Itu dari Mekah ke Madinah itu dilakukan walaupun dia perempuan. Ya, jadi langkah telapak kaki itu adalah langkah-langkah baik dari orang tua. Yang tidak baik jangan diikuti. Ya, ada kan yang terus ya kadang-kadang di tetangga ada yang itu agamanya Islam tapi kenapa kok nggak sholat? Nah itulah berarti langkahnya itu nggak perlu diikuti oleh anak-anaknya. Ya itu anak-anak kritis itu harus dapat penjelasan. Itu pernah tangan kan Allah ya kekuasaan Allah itu ibu gurunya jelaskan tangan. Berarti tangannya Allah itu Allah punya tangan lah kayak manusia ya Bu. Itu kan ya ngomong tangan itu. Tapi kalau ngomong kekuasaan, susah saya dulu menjelaskan Bu. Ya apa ya anak TK. Akhirnya coba adik menghadap ke sana. Saya di belakangnya. Bisa melihat ibu enggak? Enggak. Coba noleh, enggak bisa. Noleh kan juga ada batasannya kalau enggak diputeri itu. Akhirnya di situ saya bisa menjelaskan. Karena mata kita itu kecil, Allah itu besar, lebih besar dari langit dan bumi. Ya, sehingga Allah melihat kita. Jadi tangan itu adalah bukan Allah itu punya tangan, punya kekuasaannya itu lebih besar dari langit dan bumi. Ya, yang nomor 2 itu agak kritis, apa-apa ya, tapi tanyanya enggak ke gurunya takut. Jadi, ya itu, ya. Nah ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah contoh. Nah, ibu-ibu saya ajak untuk mengkaji surat Ali Imran ya Bu. Dari ayat 33. Ya. Ini kita bahas kaitannya dengan perempuan ya. Perempuan yang begitu harapannya besar terhadap kelangsungan generasi. Itu yang diceritakan perempuannya di dalam surat Ali Imran. Maka mungkin tempoh hari saya sudah pernah nyampaikan bahwa Al-Quran itu nanti akan datang sebagai pembela ya Bu ya, yang akan memberikan juga syafaat di saat di akhirat, yang diawali dalam hadis Muslim itu dari surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa kok 2 surat itu gitu ya? Kalau Al-Baqarah, apabila 2 surat itu dipraktikkan di dalam kehidupan, akan membela kamu nanti di akhirat. Nah, itu kata Rasul. Jadi syafaat Al-Quran itu bukan orang, bukan seperti nabi, malaikat, orang-orang yang beriman. Namun yang diamalkan di dalam, terutama diawali dari Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa kok Al-Baqarah? Karena Al-Baqarah itu Bu? Ya bagaimana mengamalkan menjadi orang yang yang beriman, yang bertakwa. Ya, bisa membersihkan sifat-sifat kemunafikan. Kemudian Allah memberikan tugas kepada manusia beribadah. Ada tugas-tugas khalifatullah di muka bumi. Kemudian ada tentang ibadah, ada puasa, ada sholat, ada sampai haji. Ya, sampai haji itu dibahas. Ada muamalah, pernikahan, mulai memilih pasangan. Ya, mulai bagaimana tidak boleh melakukan hubungan suami istri di saat haid. Dikatakan lagi di ayat 223, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Perempuan itu ibarat kata seperti tanah, tempat menyemai benih.
harus subur dengan kebaikan supaya tumbuh dan berkembang anak-anak yang diharapkan oleh Allah, bukan laki-laki tapi berharapnya kepada perempuan. Karena menyemainya spermatozoa itu ada di rahim perempuan. Ya, itu di situ. Nah, sehingga kalau diamalkan sebagai perempuan gitu ya, untuk menjaga kesucian ya, kesucian hubungan ya, kemudian bagaimana menjadi perempuan yang mampu menjadi tanah, menumbuh suburkan tanaman dengan bagus. Itu harapan besar kepada perempuan. Pernikahan tentang talak ya. Tentang bagaimana hak-haknya perempuan itu di situ, tentang hadana susuan ya. Kemudian apalagi tentang bagaimana muamalah membelanjakan harta kepada siapa dulu yang harus menjadi utama, yang harus kita kasih bagian ya, orang tua kan ya, ayat 215. Bagaimana kita bisa berwasiat, nah, itu juga kaitannya dengan hutang piutang. Kemudian di akhir dengan doa ya, dengan doa ya, berdoa. Kenapa kita mohon kepada Allah? Kalau dalam pelaksanaan kita dalam tata cara ibadah, melaksanakan tugas khalifah, tentang masalah muamalah ternyata tidak sejalan dengan maksud Allah, kita mohon supaya Allah memberikan ampunan karena keterbatasan kita. Maka 3 ayat terakhir Al-Baqarah itu jadikan dzikir, jadikan bacaan di dalam sholat. Ya, karena setiap saat kita nggak sempurna sebagai manusia. Tuh, nah sekarang yang Ali Imran. Ya, kenapa kok Ali Imran? Ya, ini khusus perempuan ya. Kita kaji di Ali Imran itu banyak tentang persoalan Islam, tugas-tugas kemasyarakatan, bagaimana mati dalam keadaan Islam. Ada doa juga di akhir surat Al-Baqarah yang dibaca habis bangun tidur. Ya, ayat 190 sampai terakhir atau sampai 95 gitu ya. Ya, kemudian anjuran untuk bersabar. Isbiru wasabiru warabitu. Ya, jadi diulang sampai 2 kali. Ya, baik untuk kali ini supaya kalau diamalkan di surat Ali Imran yang akan kita kaji hari ini adalah terkait dengan sebuah harapan dari seorang ibu ya, istrinya Imran. Ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Ini estafet keluarga. Ya, dari Allah itu memilih Adam, Nuh ya sebagai rasul, keluarga Ibrahim ya, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Dzurriyatan itu keturunan anak cucu, Bu. Kalau waladun itu anak yang dilahirkan, tapi kalau dzurriyat itu sampai nanti ya. Dzurriyatan ba'duha min ba'di wallahu sami'un alim. Dan ini satu keturunan yang sebagian turunan dari yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha tahu tentang keadaan masing-masing dari keluarga itu. Apa yang didengar dan diketahui oleh Allah, ayat 35 tentang perkataan istri Imran. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni. Ingatlah ketika istri Imran ya berdoa ya, menyampaikan kepada Tuhannya, ya Tuhan, sesungguhnya ini nadartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni. Ya. Aku bernadar
aku menadarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh, ya, menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu fataqabbal minni, terimalah nazarku ini. Innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar lagi maha tahu. Bu, nazar itu hukumnya apa? Hah? Ya, setelah jadi nazar itu hukumnya apa? Wajib untuk dilaksanakan. Ya. Ibu-ibu pernah bernazar enggak waktu hamilnya putra-putrinya? Ada enggak, Bu? Kalau saya enggak, terus terang. Ada enggak ibu yang bernazar seperti istrinya Imran? Enggak ya, Bu? Hanya minta kepada anak-anak yang soleh, kan gitu ya? Ya, anak yang bisa melangsungkan itu terus sampai sekarang enggak henti-henti. Mohon kepada Allah gitu kan ya? Ya, anak cucu. Nah, kemudian bernazar sesuatu yang masih di dalam perut. Kalau sekarang mungkin ada USG di dalam ini anakku wis lanang apa wedok. Ya bisa ya, bisa tapi tidak bisa 100%. Karena ketutupan bisa jadi salah lihat juga itu ya, keterbatasan manusia. Ya, tapi ini kan belum ada yang canggih sehingga harapannya istrinya Imran itu anak yang dikandungnya itu laki-laki. Supaya bisa menjadi ngabdi, hamba Allah yang soleh, mengurus Baitul Maqdis itu artinya jadi rasul. Nah, engkau maha mendengar. Apa yang didengar, yang diketahui oleh Allah tentang kelangsungan. Kenapa istri Imran berdoa seperti itu? Siapa yang melanjutkan tugas risalah? Kalau dari keluarga Imran tidak ada keturunan. Sama yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Nah, aku nggak punya anak. Siapa yang melangsungkan tugas dakwah? Jadi ini hal-hal yang berhubungan dengan kemudian itu yang engkau maha mendengar lagi maha tahu. Maha tahu karepe istrinya Imran itu apa gitu loh, Bu. Allah yang tahu. Jadi khawatir nih nggak punya anak, tugas risalah itu nak mandek nanti. Ini perempuannya, bukan Imrannya loh, Bu. Bukan Imrannya, perempuan luar biasa. Kalau kita tiru ya. Kemudian falamma wada'atha, agak sedikit ya sedikit kecewa ketika istri Imran melahirkan anaknya itu. Kemudian dia bilang sama Allah, qalat rabbi inni wada'tuha unsa, anakku perempuan ya Allah, bukan zakar, ternyata unsa. Bu, gimana nadarnya, Bu? Kan bukan laki-laki anaknya. Apakah harus dibayar? Apakah harus wajib dibayar? Oh, anaknya perempuan? Ya. Terus si istri Imran mengatakan wallahu a'lamu bima wada'at. Ini pernyataannya seperti itu. Ya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang ia lahirkan. Gak usah diomongi, Allah sebenarnya sudah tahu. Ya, sejak sudah di ini tuh sudah tahu kalau itu nanti bakal jadi perempuan. Tapi kok masih ngomong, ini katanya dengan nazar soalnya.
Ya apa ini ya Allah, anakku ternyata perempuan. Ya, bagaimana mencabut nadarnya itu? Walaisa dzakaru kal unsa. Lanjutan Maryam bilang, bukankah laki-laki itu tidak sama dengan perempuan? Tak iso jadi rasul. Nek sik nabi, sik tanda kutip, rasul itu kepala negara, Bu. Makanya bedanya rasul dengan nabi. Ya, itu dapat wahyu untuk menyampaikan ini. Tapi kalau rasul itu punya tugas memimpin masyarakat. Jadi Rasulullah itu sebagai rasul itu juga jadi presiden loh. Makanya rakyatnya itu ada Yahudi, ada Nasrani kan? Waktu itu bukan hanya umat Islam di situ. Makanya terus ada piagam Madinah itu yang Rasulullah merukunkan mereka. Ya. Kemudian wa inni sammaituha Maryam. Istri Imran menyampaikan, aku kasih nama dia Maryam. Wa inni u'idzuha bika, dilanjutkan dengan doa. Karena lahir perempuan, aku berlindung. Ya. Jadi mohon perlindungan kepada Allah berkaitan dengan anaknya yang perempuan itu agar supaya Allah memberikan perlindungan pada anak perempuannya wa dzurriyyataha dan keturunannya minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibu sudah baca doa ini? Ya, ini panjang ini Bu. Artinya wa dzurriyyatina, anak keturunannya anakku dijauhkan dari setan. Kenapa? Karena kalau dikaitkan dengan sabda Rasulullah, an-nisa'u habailus syaitan. Perempuan itu gampang menjadi jejaring syaitan. Kata orang tua dulu seperti naruh telur di ujung tanduk. Nek enggak hati-hati, kesenggol sedikit pecah. Ya, berat memang. Sampai sekarang pun iklan di Shopee itu ya ibu-ibu. Ya, ono tasnya kok api ya. Mau infak 1 juta diganti jadi 200. Sing 800 ngalih ke baju, ke tas. Ya Allah, jadi makanya kata Rasulullah di akhir zaman itu setan tuh kamu beli. Waktu itu saya nggak paham maksudnya hadis itu apa. Ya, setan-setan itu sudah ada di dalam rumahmu. Ya, kotak hitam itu Bu, yang sudah cukup sekarang di HP kecil. TV sudah nggak laku ya Bu. Kenapa nonton TV? Wong di HP sudah ada. Mau nonton sinetron apa tinggal ngetik ya. Mau lihat orang ini lagi bercerai dengan suaminya tinggal ngetik. Tapi nggak tahu channelnya Buruk Mini dibuka apa enggak. Ya, jadi ya itu loh Bu ya. Maka kata Rasul, perbanyaklah di masjid. Soalnya kalau di masjid kan matikan HP biasanya. Sekarang sudah nggak ada tulisannya, mereka sudah tahu diri kalau lagi sholat tidak boleh ada suara. Kalau dulu kan mesti ada gambar-gambar di masjid itu ya. Sekarang sudah ngerti. Tapi di Masjidil Haram orang tawaf umroh, aduh Indonesia paling tinggi. Tawaf kok sambil selfie. Ya apa konsentrasinya? Tolong Bu, kasihan saya. Sudahlah, ada panitia yang bagian moto. Motonya nanti setelah selesai tawaf itu sholat. Ya, kecuali yang panitianya ya butuh dokumen. Lah jamaahnya kok melok-melok selfie kafe, nanti akan di-share kok. Kan iya, kan akan dikasih kok semuanya. Terkenal Indonesia tuh Bu, terbesar. Iya. Tawafnya sambil, kalau mau buka HP untuk doa.
bukan untuk selfie-selfie. Saya yakin nggak akan konsentrasi. Habis itu belum kirim status ke teman-teman di tanah air. Ya, itulah, mbok sabarlah ketika tawaf dan sa'i, ketika zikir ya. Enggak usah selfie nanti di acara sendiri. Acara foto-foto sendiri. Ya, ini kadang-kadang cobaannya seperti itu, maka Rasulullah menyuruh perbanyak di masjid ya. Akhirnya apa, Bu? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah mengabulkan ya. Ya. Jadi Allah itu menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Yang pertama kali angan-angannya istrinya Imran, cita-citanya itu sudah diterima oleh Allah sebagai sebuah keinginan yang kuat. Hasan itu baik secara kualitas, nilainya tinggi di mata Allah. Wa ambataha nabatan hasana. Ya, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Allah yang memberikan bimbingan. Wa kaffalaha, lewat siapa? Lewat siapa itu? Menjadikan Zakaria sebagai pembimbingnya. Ya, pembimbingnya Rasul. Yang waktu itu belum punya anak. Jadi yang ketika diundi maka jatuhlah undian itu kepada Nabi Zakaria. Itu Allah yang menggerakkan semuanya. Sehingga kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap Zakaria sebagai gurunya Maryam ya, masuk untuk menemui Maryam di mihrab. Mihrab itu tempat khusus iktikaf di masjid. Maka kalau ada paham yang melarang perempuan nggak boleh iktikaf di masjid, berarti nyalai ayat ini. Ya, yang tidak boleh itu kalau suaminya ya berkebutuhan. Kalau suaminya perlu istilahnya istri-istri Rasulullah itu memang setelah Rasulullah wafat semua melanjutkan iktikaf yang biasa dilakukan oleh Rasul. Sebelumnya lebih banyak mengurus kepentingan keperluan Rasulullah. Ya, jadi ini yang ditemui oleh Nabi Zakaria tentang anak didiknya yang bernama Maryam. Kemudian Nabi Zakaria berkata, qala ya Maryam wa anna laki hadza, kok banyak sih makanan? Wahai Maryam, dari mana ini kamu semua memperoleh? Qalat huwa min indillah. Dia jawab, ini datang dari Allah. Ya, yang gosen yang nganteri itu banyak, gitu loh Bu. Kalau sekarang begitu. Ya, jadi kan di masjid kan kalau orang iktikaf kan banyak yang Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah itu memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Allah tidak pernah berhitung. Makanya hitungannya dengan Allah jangan terlalu jelimet. Ya, jangan terlalu ijir sama Allah. Allah itu loh nggak pernah ijir dengan apa yang jadi kebutuhan. Allah memberinya yang menjadi kebutuhan. Ya, saya kemarin ada tamu di Surabaya, saya kan senang nanam pohon kayak terong yang berbuah gitu loh Bu, yang ada manfaatnya. Ini waktu pandemi itu ya Allah, itu saya sampai suruh ambillah siapa yang mau ada ini hidup. Sekarang kok enggak sesubur itu makan ulat ya. Mungkin ya ini Allah memberi sesuai dengan kebutuhan. Apa yang menjadi butuh sekarang sudah bebas belanja gitu loh. Jadi ya Allah terongnya itu loh nggak seperti dulu gini kan. Lomboknya kok juga nggak bisa berbuah seperti padahal sudah dirawat juga gitu ya. Nah jadi ini Allah memberikan
rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa berhitung. Ya, tanpa berhitung. Sampai di sini, ya, ibu-ibu, apa yang dapat kita ambil dari pelajaran ya sebagai mau'idhah dari ayat ini? Sebelum saya cerita tentang Maryam ya. Ya, kok pas ya bulan Desember ya, Bu. Bukan Natalan. Apa Bu yang dapat diambil? Coba. Dari awal tadi apa, Bu? Seorang ibu. Ya. Dari cita-cita, dari tujuan yang baik, kelangsungan keturunan, ternyata Allah baru memberinya cucu. Ya, Rasulnya kan baru di cucunya toh. Anaknya kan perempuan. Jadi terwujudnya tuh nggak langsung sekarang. Ya, makanya jangan berhenti berharap kepada Allah. Itu satu. Nah, kedua, jangan minta jenis kelamin kepada Allah. Ya, maka saya kalau ada undangan pengajian untuk hamil ya 4 bulan, 7 bulan sudah tahu kadang-kadang jenis kelaminnya laki, Bu baca surat Yusuf, jangan baca surat Maryam aja. Nanti sampean pusing kalau kayak Nabi Yusuf. Kenapa, Bu? Oh, gantengnya ganteng Nabi Muhammad. Kalau ini semangka dibelah 4, Nabi Yusuf itu seperempatnya Nabi Muhammad. Jangan bilang Nabi Yusuf yang ganteng. Makanya Rasulullah susah digambar. Dari rambutnya saja, dari matanya, waktu susah digambar. Kalau ke anak-anak saya dulu masih TK, kenapa sih Bu kalau di sini kok Muhammad kok ditulis? Ya, nggak ada tukang foto waktu itu, nanti nggak sama. Kalau lukisan kan cuma mirip-mirip ya. Anak-anak kritis harus dijawab dengan logika, Bu. Dulu nggak ada tukang foto, akan bisa digambar, gambar nggak bisa sama dengan foto. Mau foto kadang-kadang warnanya juga beda. Nanti takut ngarang-ngarang rupa-rupanya Rasulullah itu ganteng wis gak iso digambar. Rambutnya aja kayak apa gitu ya, Bu ya. Saya kadang-kadang kenapa kok baca surat Yusuf? Bu mending baca surat Muhammad aja kalau hanya lihat gantengnya. Saya katakan. Kenapa? Karena di surat Maryam itu ada kisah, ada pelajaran, ada doa. Nah kayak seperti Yusuf jadi orang tua nggak pusing. Ya, dibenci saudaranya, dimasukkan ke sumur. Yang kedua dikejar-kejar perempuan. Ya Bu ya, difitnah sama perempuan. Iya, di penjara. Doanya apa di situ? Doa kematian di surat Yusuf. Tawafani muslimah wa alhiqni bisolihin. Kalau di surat Maryam doa kelahiran, bagaimana jadi anak berbakti sampai ke dibangkitkan dari alam kubur, itu lengkap. Ya, lengkap. Sampai kalau melahirkan itu gimana? Ya, Siti Maryam disuruh makan rutop sangopionnya. Kenapa? Karena mengeluarkan darah harus diganti dengan gizi yang bagus. Karena kalau nyambangi orang baru melahirkan itu bawakan madu, bawakan rutop, bawakan makanan-makanan yang bergizi lah, semua kok bawa popok. Untuk ibunya enggak. Untuk ibunya enggak ada yang mikir, coba. Bawakan ayam kampung, telurnya ayam kampung itu, aduh, itu penting untuk ASI, Bu, untuk ASI.
Ya, ini yang kalau saya memang aneh kalau nyambangi bayi. Alhamdulillah Bu, ini kebutuhan. Nyambangi orang mau melahirkan kok di mejanya di rumah sakit kok anak madu. Aku tanya Teh Hani itu. Ada susu kambing ya, sama madu sama ini ya, memang butuh pengganti darah yang sudah keluar ya. Ini ibu-ibu kuncinya yang harus apa ya namanya, madu itu sudah suplemen penting untuk anak sampai orang orang tua. Ya, ya, jadi ini yang kedua, bahwa doa itu baru terwujud tidak sekarang. Yang kedua, jangan minta jenis kelamin, karena Allah yang berkehendak. Di surat apa? As-Surah 69 ya. Ya, Allah yang memberikan kamu anak laki, anak perempuan, anak laki-laki saja, anak perempuan saja. Ada yang tidak aku kasih. Ya, sudah program bayi tabung semua, tapi tetap enggak diberi oleh Allah. Ya, jadi enggak usah ngotot. Sudah, apa istilahnya, minta kepada Allah. Ada anak-anak lain yang harus kita rawat. Ya. Jadi jangan niru saya sampai program suntik hormon supaya punya anak laki, syukur-syukur bisa laki-laki. Tentunya ya dapat daging. Tapi alhamdulillah yang ikut saya itu anak laki, rata-rata anak laki. Ya, nggak usah, ternyata betul Bu, saya sampai umroh, sampai itikaf di Masjidil Haram. Mohon kepada Allah supaya sukses 6 bulan disuntik hormon sama Allah yarham dokter siapa yang meninggal, dokter kandungan Siti Chandra. Ya, saya coba ya Bu ya, ini apa istilahnya, insya Allah bisa kalau hamil laki malah bagus ini. Ternyata ya dapat hormon, dapat daging, jadi gemuk. Ya, jadi seperti ini. Akhirnya apa? Minta kepada Allah. Ternyata Allah ngasih, tidak harus melahirkan sendiri. Caranya Allah itu banyak, gitu loh. Ini pelajaran dari ayat ini. Nah, yang kedua tentang Maryam. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah, bahwa sabda Nabi, kullu bani adama yamassuhu syaitanu yauma waladatu ummuhu. Setiap anak Adam pasti disentuh oleh setan tatkala ia dilahirkan oleh ibunya. Maka tangisan yang pertama itu adalah MOU-nya setan yang diizinkan oleh Allah untuk menggoda semua manusia. Illa Maryama wabnaha. Yang tidak tanpa menangis hanya Maryam dan anaknya. Dan Nabi Isa. Jadi sudah direncanakan Allah, memang Maryam itu seperti itu dan tidak haid, tidak ngalami haid. Jadi keluarnya darah itu bersamaan setelah melahirkan, setelah itu selesai, enggak 40 hari, karena memang prosesnya berbeda. Jadi setan itu, makanya kenapa istri Imran doanya seperti itu? Ya, kenapa? Ini apal Bu? Walaupun anaknya sudah besar-besar, anak sudah ini, cucu saya terus ini dibaca. Ini u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu untuk anak-anak ini dan keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, maka
Jadi setan itu senantiasa berupaya menyesatkan setiap bayi yang baru dilahirkan. Maka terus teriakannya, nangisnya luar biasa. Ya, ini kalau saya di keperawatan, nek gak apal doa ini gak lulus kamu. Ini apa? Ini dakwahnya kamu sebagai perawat, PE ibunya, keluarganya tidak apal. Jadi bukan diadani dulu, adan itu hanya mengingatkan aja. Yang kuat justru doa yang dari istrinya Imran, doa dari Nabiullah Ibrahim yang terus diamalkan Rasulullah ketika bayi lahir. Ya, inni u'iduka, aku berlindung kepadamu ya Allah, bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli a'yunil lammah. Baru lahir itu dulu, jangan diadani dulu. Makanya seorang ibu, ya, bidan yang menolong ini itu harusnya apal ini. Ya, harusnya hafal ini, karena itu dakwahnya. Banyak yang tidak menghafalkan. Ya, ini jadi berlindung. Oh, apa namanya? Mau nidurkan. Kadang-kadang nangis, nggak jelas nangisnya kenapa, padahal nggak sakit. Itu salah satu cara supaya orang tuanya bertengkar, supaya orang tuanya tidak sholat, ben ngurus anak-anaknya. Itu nanti di surat Al-A'raf. Ya. Kamu ketika hamil, beri aku anak soleh ya Allah, 180. Ya, satu. Kemudian setelah dikasih anak soleh, biar aku bersyukur kepada ini. Ternyata, ya, kelahiran anakmu itu menyebabkan kamu menyekutukan Allah. Sampai enggak kau bersolat, enggak kau berapa, kenapa? Alasannya sibuk dengan anak. Kok malah jadi penghalang? Harusnya dengan adanya anak semakin sergap. Itu Allah yang bilang seperti itu, ya. Ya, jadi apa istilahnya? Ketika menidurkan, ketika sudah nangis nggak jelas, bacakan itu, ya. Jadi ini wa'iduka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli a'yunil lammah. Putrinya ibu yang berkewajiban ngajarkan. Jangan nunggu suaminya, belum tentu suaminya ober. Kita siapkan. Kalau sudah apa istilahnya sudah istrinya sudah punya anak gitu ya, itu nanti nidurkan gitu. Ya, ini. Kemudian akhirnya Allah mengabulkan doa. Kemudian kelebihan dari apa yang disebutkan di dalam apa namanya di hadis Rasul bahwa sayyidatun nisa'i ahli jannah Maryam bintu Imran, Maryam istrinya Imran itu sudah dinas kata Rasul sudah jadi penduduk surga. Makanya dikatakan anak perempuan itu bisa menjadi benteng neraka bagi kedua orang tuanya. Ya, ini memang berat Bu ya. Summa Fatimah, kemudian Fatimah, summa Khadijah, summa Asyatum ra'atu Fir'aun. Ya, mungkin kita sudah pernah apa? Jadi yang sudah dijamin masuk surga, kemudian yang paling sempurna ya itu kamu lamin nisa'il alamina arba'un, Maryamu wa Asyatum ra'atu Fir'aun wa Khadijah wa Fatimah. Ya, jadi ini berkaitan dengan bahwa untuk melahirkan keturunan yang solih, karena anak itu berada di dalam kandungan ibu, di rahim ibu, maka harapan-harapan pendidikan keseimbangan antara jasmani rohani dan spiritualnya
itu yang memang yang melekat kepada. Yang paling utama itu adalah paham dengan apa yang dilakukan ya Bu ya. Jadi kalau sudah bekerja, jangan mengharap ya, jangan mengharap supaya saya nanti menjadi bayarannya seperti ini, itu tidak usah kaitannya dengan, tapi kalau ada hasil yang diterima bahwa itu adalah karunia Allah, jangan menyalahi. Nanti tidak akan profesional itu adalah mereka yang bekerja dengan berdasarkan ilmu, dengan ketulusan, dengan kebagusan. Nah, itu yang namanya keikhlasan gitu ya. Jadi ini yang sampai anak-anak sudah besar pun kita perlu terus memberikan pendampingan. Ya, memberikan pendampingan. Ya, jadi ini yang saya dapat sampaikan berkaitan dengan Al-Ummu Madrasatul Ula. Ya, barangkali ini ya Ibu, saya mohon nanti ya doa-doa yang praktis yang seperti ini itu kalau enggak kita sebagai ibu itu kayaknya kurang ini ya Bu. Bukan yang lain itu kurang cerewet itu. Kurang cerewet. Bapaknya itu paling sekali sudah cukup. Kayaknya sudah selesai. Nah, maka Allah itu mempercayakan penuh untuk semua itu kepada perempuan yang memang dikatakan kalau sudah perempuan solihah itu separuh dari agama sudah terlaksana di dalam rumah itu. Oke, monggo mungkin ada yang didiskusikan. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjut kajian ayatnya ini ya Bu. Oke, monggo. Iya. Dulu belum tahu. Oke. Ya. Oke. Enggak ada istilah terlambat ya Bu ya. Justru kadang-kadang ini kalau saya ya termasuk itu tadi saya bilang, saya dulu juga enggak bernadar sampai sejauh itu ya. Enggak tahu tujuan punya anak itu kan hanya kelangsungan keturunan gitu saja ya. Harusnya kan kalau kita belajar pada Nabi Zakaria sama istrinya Imron itu untuk kelangsungan tugas risalah ya. Katakan ibu-ibu yang jadi pengurus pengajian atau ibu-ibu yang jadi jamaah, aku nanti enggak, ini yang siapa yang melanjutkan kalau bukan anak-anak saya. Jadi sekarang makanya terus perlu kita kiring gitu ya Bu ya. Perlu kita kiring ya, melanjutkan estafet dari hal yang dilakukan. Artinya ini katakan anak-anak kita itu nanti di acara-acara otomatis nanti belajar. Itu kadang-kadang ya, anak-anak saya itu sudah dari pesantren Bu, tapi terus masih antak ini. Kamu ojo lupa loh ini, ojo lupa namanya anak. Namanya anak itu enggak, mohon maaf saya kadang-kadang, mohon maaf, nek pinter-pinteran kalian daripada ibu. Sekolahnya dukuran kalian. Tapi takutnya lupa. Nah, gitu loh Bu. Jadi sekarang komunikasinya harus dirubah. Yang ibu takut itu lupa. Iya, enggak takut lupa. Nah, itu perlu untuk disampaikan. Jadi ini ayat berapa tadi? 36 ya, 37 ya doanya ya Bu. Insya Allah di buku hijau itu ada semua. Jadi mulai dibiasakan sehingga istilahnya kita tidak bisa ke anak kita tapi kita tidak melakukan kesalahan yang kedua. Cucu kita jangan sampai tidak ngerti gitu loh Bu ya. Ya, insya Allah itu namanya yang yuntafa'u bihi, ilmu yang dipelajari itu terus manfaatnya luar biasa. Nek nggak bisa, yuk sampaikan kepada yang lain. Mulai berdakwah sekarang, gini nyambangi bayi ya, coba
ibu-ibu yang sudah ini, ibu gendong ya. Saya dulu pernah di rumah sakit kebetulan. Kok tahu loh, ibu melahirkan ya gitu. Saya nggak bawa apa-apa, cuman saya doakan ini, ya apa nama a'udzubika kalimatillah, apa namanya? Ini u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini u'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ayunil lammah. Ada surat Maryam itu wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asya wa salamun alaihi wa maulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ternyata diceritakan sama yang datang-datang, alhamdulillah anakku ditungakno padahal saya enggak bawa apa-apa. Terus apa Bu yang terjadi? Minta ke rumah sakit mau apa, padahal sudah ada di situ sebenarnya doanya. Itu yang doa seperti yang dibaca apa benar ini itu apa ya gitu. Terus ini kan akhirnya jadi dakwahnya lebih ini walaupun anak kita masih belum misalnya, kita sampaikan kepada orang lain. Ya, lama-lama insya Allah hafal ya Bu ya. Ya, coba Bu, ini u'idzuha kalau perempuan ya. Kalau monggo. Gitu ya Bu, ini ya, insya Allah. Ya. Itu aja, ya. Tidak ada. Ya. Isa bin Maryam. Isa anaknya Maryam. Maka kalau anak hamil sebelum nikah, maka dia tidak bernasab sama ayahnya. Ya, di KUA itu ada catatan. Ya, jadi anunya ke ibunya. Ya, anaknya ibunya. Ya. Itu berkaitan dengan kekuasaan Allah, Bu. Kalau ada orang, ya masa sih, ya orang dulu masa itu Maryam terus ini nggak punya suami kok punya anak. Itu karamah dari Allah. Memang Allah itu sudah menciptakan Maryam itu sudah berbeda, sudah nggak menangis gitu ya. Sama dengan Nabi Isa. Karena apa? Karena doa dari namanya sang ibu sehingga menjadi karomah. Itu karomah dari Allah. Tapi inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Allah itu ya perumpamaan penciptaan Isa itu nggak jauh beda dengan Adam. Bahkan Allah lebih sulit menciptakan Nabi Adam. Nggak ada bapak dan ibunya. Kenapa kok nggak Adam yang dijadikan Tuhan anak Allah? Kan gitu harusnya ya Bu ya. Harusnya kan begitu gitu loh. Iya. Ini kalau Ibu ikuti di YouTube dialog Islam dan ini tentang masalah ketuhanan itu nanti itu jelas secara keilmuan dari kedokteran dan sebagainya itu juga dibahas biasanya. Jadi anaknya Isa bin Maryam. Oke. Jadi baru terwujud ke cucu ya Bu ya. Anak laki-lakinya yang jadi rasul ya. Sampun? Ya, mari. Kalau sudah ya Ibu, saya nggak tahu ini apa istilahnya kalau di yang pengajian ini kan memang misalnya itu ya Bu Ida misalnya sebelum pengajian sambil ada beberapa yang untuk murajaah untuk hafalan doanya gitu loh. Yang perlu itu kayaknya butuh ya di waktu sebelum ustadznya memulai itu diingat supaya kalau di rumah itu malas soalnya mohon maaf kalau nggak diniati betul ya Bu ya. Apalagi terus saya nggak punya anak, aku lo gak doya anak loh. Anak generasi itu perlu didoakan. Sudah kesetanan semua lah pulang mulai jam 1 sampai jam 6 pagi baru pulang dari kafe. Kok ya apa tuh? Isinya setan. Ya, mudah-mudahan
masjid ini terbuka untuk mereka yang alasannya belajar itu gimana caranya nongkrong di masjidnya gitu. Ada wifi, ada makanan. Kita sudah kewalahan Bu dengan begitu banyaknya yang namanya kafe anak-anak perempuan berjibril, kadang jam 1 malam saya berada di situ gitu ya. Ini yang perlu kita sebagai orang Malang yang juga perlu prihatin. Ya, kita akhiri dengan kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.